Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, amma ba'du. Lalu teringat saya bahwa di bulan Rajab itu ada satu peristiwa menarik untuk diangkat ke permukaan dalam konteksnya dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ketika perjalanan Isra dimulai dengan kendaraan buruk, maka hambatan pun datang. Ketika perjalanan sudah dimulai menuju Allah Azza wa Jalla, datanglah rintangan, hambatan, tantangan yang berusaha memalingkan Nabi dari perjalanan menuju Allah. Mula-mula datang panggilan dari sebelah kanan. Begitu kata riwayatnya. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Dari kiri selamat, dari sebelah kanan datang lagi suara. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Kiri kanan selamat, dari depan datang perempuan tua dengan dangdanan mencolok. Nenek-nenek pakai blue jean, manggil-manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Setelah berlalu, malaikat Jibril memberikan penjelasan. Beruntung kamu tidak menoleh, Muhammad. Memangnya kenapa? Panggilan sebelah kananmu Yahudi. Jikalau kau menoleh, umatmu akan gandrung kepada Yahudi. Sementara panggilan kirimu Nasrani. Jikalau kau menoleh, umatmu bakal cenderung kepada Nasrani. Sementara perempuan tua dengan dangdanan mencolok itu dunia. Jikalau kau hampiri, niscaya umatmu akan jatuh menjadi umat yang materialistis. 14 abad yang lalu, dari perjalanan menuju Allah, Nabi dipanggil oleh suara Yahudi, Nasrani dan dunia, dan beliau tidak berpaling. Kita pun di zaman sekarang ini, zaman kita mengamalkan syariatnya Rasulullah, di dalam kita menjaga dan memelihara akidah, panggilan Yahudi, Nasrani dan dunia tidak kalah beratnya dengan apa yang pernah dihadapi Nabi 14 abad yang lalu. Orang-orang tua bijaksana dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya,
ajukan ialah mata buduna min ba'di. Nah, kalau satu saat bapak meninggalkan engkau, kembali ke darat Allah Azza wa Jalla, apa yang kau sembah nak? Jikalau ayahmu masih etikaf di masjid, jikalau ayahmu masih ruku dan sujud menyembah Allah, kalau nanti orang tuamu tidak ada lagi, mata buduna min ba'di, apa yang kau sembah nak? Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada putranya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Bagaimana kita orang tua sekarang? Kita malah bertanya bukan mata buduna min ba'di, tetapi mata kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Nomor 18. Lebih-lebih setelah kunjungan Sri Paus ke Indonesia, terasa benar serbuan Nasrani ini. Dan prinsipnya saya memang tidak keberatan orang lain menyebarkan agamanya. Ini negara Pancasila. Di negara yang berdasarkan Pancasila, semua agama boleh tumbuh berkembang dengan subur, boleh. Tapi mari saling menghormati, mari saling menghargai. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya tertarik dengan penjelasan Dr. Andes Pramseda, Ketua Umum Panitia Penyambutan Sri Paus, menjelang kedatangan Sri Paus. Di radio beliau memberikan penjelasan maksud utama kedatangan Sri Paus ke Indonesia. Radio, ini lagi cerita radio saya. Kakak-kakak remaja, para pemuda, mari menyadari sekarang ini kita sedang berpacu dalam agama. Dasar tukang TV. Berpacu dalam agama. Yahudi ngebut, Nasrani ngebut, kecawen, kebatinan ngebut, Hindu Buddha ngebut. Kita Muslim lari. Udah lari, kadang-kadang lari di tempat lagi. Jangankan kita sampai berhenti. Oleh sebab itu, dalam rangka memperingatkan keimanan ini, saya titip pesan kepada seluruh keluarga Muslim. Orang lain di luar Islam tidak usah tersinggung dengan pidato seperti ini, karena saya sedang ngurus rumah tangga saya sendiri. Kepada seluruh keluarga Muslim, selalu saya pesankan, pertama, cari sekolah untuk anaknya, hati-hati. Biar gedungnya bagus, mereknya mentereng, dapat beasiswa. Tapi jikalau iman dirampok, tidak usah. Ya bu? Ya bu? Apa? Cari menantu, hati-hati ya bu. Tanya dulu anak gadisnya, Ndek. Calon suamimu itu Ndek, Yusuf apa Yosef? Sulaiman apa Solomon? Cowok, ente cari cewek hati-hati. Jangan karena cinta agama kau gadekan teganian kau. Cewek, cari cowok hati-hati. Cewek yang
hati-hati. Bahkan di dalam Mi'raj itu juga ada riwayat tentang Masyitoh. Nabi mencium bau yang sangat harum. Ini bau apa Jibril? Baunya Masyitoh Muhammad. Siapa Masyitoh itu? Wanita budiman yang teguh menjaga iman. Bagaimana ceritanya Jibril? Dia itu tukang menyisiri rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, sisir jatuh. Mulutnya refleks, ya Allah, sisir jatuh. Kata-kata Allah didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan pada Fir'aun. Lapor, bos. Kata Fir'aun, ada apa telah? Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan. Kalau dibiarkan bahaya ini. Siapa? Masyitoh. Tangkap, bawa sini. Ditangkap Masyitoh, dihadapkan kepada Fir'aun. Wanita. Masyitoh. Iya. Saya dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya. Emangnya kenapa? Siapa Allah itu? Allah? Ya. Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhan saya dan Tuhan juga. Dan kamu Masyitoh. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu bahaya Masyitoh. Sudahlah kau jangan macem-macem. Memang kau perlu apa sih Supermi? Beasiswa. Asal kau tuankan aku seluruh kebutuhanmu. Beres. Fir'aun, kau kira saya bertuhan Allah karena mengharapkan Supermi? Beasiswa tidak. Tapi keyakinanmu membahayakan saya. Itu urusan kamu. Kamu saya tangkap, saya penjarakan. Silakan. Kamu tidak takut? Tadi kemarin kau boleh penjarakan badan saya, tapi jangan mimpi bisa memenjarakan jiwa saya. Jasad saya boleh meringkut di sel penjaramu, asal iman dan akidah saya lepas merdeka. Biar merintih terhina di penjaramu, asal iman dapat saya pertahankan dengan baik. Kau akan saya siksa sampai mati. Silakan. Kamu tidak takut mati? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tidak cuma kamu, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya itu, Fir'aun ini. Jangan tanya itu, Saya adalah ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran teringat, genangan darah. Mana ada orang tua tidak sayang kepada anak? Tapi ini akidah, Saya cinta anak-anak saya, tapi saya lebih cinta Allah Tuhan saya.
suamimu juga akan saya bunuh. Silakan. Sampai Fir'aun kepada puncak kemarahannya, dipanggil Al-Gojo. Cok! Al-Gojo, sini Cok. Cari tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Cari tungku yang besar, diisi dengan air, direbus mendidih, menggelagap air. Masih tahu? Kau lihat air yang bergolak itu? Saya lihat. Panas kan? Tentu. Anak-anakmu seorang demi seorang akan saya rebus sampai mati. Bagaimana? Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Mulai anaknya yang pertama diangkat oleh Al-Gojo, dimasukkan ke dalam tungku yang berisi air mendidih. Mak Sitok dengan air matamu berai melepas anaknya, melihat menyaksikan di depan matanya menggelepar, si anak meregang nyawa. Selamat jalan anakku, ibu rela melepasmu nak. Kau gugur mempertahankan iman. Kuatkan hatimu nak. Kalaupun kita berpisah di dunia, semoga kita berkumpul di akhirat nanti. Kau gugur menjaga iman nak. Bu, jangan nangis. Seorang demi seorang anaknya gugur sebagai syahid. Suaminya kemudian Mak Sito sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, perjalanan menjaga iman bukan jalan raya licin bertabur bunga di kanan kirinya, menanjak menurun banyak onak dan duri, tapi satu kali la ilaha illallah. Mari kita bertahan sampai tetes darah paling penghabisan. Tetap la ilaha illallah. Panggilan Yahudi, Nasrani dan dunia. Nah, saudara-saudara, untuk menang kalau panggilan ini tadi, jaga iman, wariskan kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Dalam konteksnya dengan sekarang, kenapa kita perlu meningkatkan iman? Tadi itu ya, pertama panggilan Yahudi, Nasrani, dunia merajalela. Yang kedua, kita memerlukan manusia pintar, tapi juga kita perlu manusia benar. Bahwa sekarang kita memerlukan orang-orang pintar, ya. Tapi secara jujur saya harus berkata, saya tidak takut Republik Indonesia kekurangan orang pintar. Tiap tahun ribuan sarjana lahir dari berbagai perguruan tinggi. Kita memerlukan orang pintar. Saya tidak takut Indonesia kekurangan orang pintar. Saya takut jika pada satu saat kita bangsa Indonesia mengalami krisis kekurangan orang benar. Bahwa istilah orang tua boleh bersedih kalau anak tidak bisa berbahasa Inggris. Kita boleh bersedih kalau anak lemah matematikanya. Boleh bersedih orang tua jikalau anak jauh dari iman. Alangkah hebatnya komputer ahli, iman mantap, matematika hebat, akidah kuat, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ya Bu? Ya Bu? Ada keseimbangan. Kita memerlukan manusia pintar dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap zaman ada Fir'aunnya, setiap negara ada Fir'aunnya, dalam arti mewarisi sifat-sifat dan watak-watak Fir'aunisme itu tadi. Di Mesir Fir'aunnya Ramses,
pindah ke Jerman. Fir'aunnya bernama Hitler. Jatuh ke Italia. Fir'aunnya bernama Mussolini, Benito Mussolini. Pindah lagi ke Rusia. Fir'aunnya bernama Stalin. Di Uganda, Fir'aunnya bernama Idi Amin. Di Filipina, Fir'aunnya baru 3-4 tahun yang lalu lewat Marcos. Di Indonesia, Fir'aunnya tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak seorang ahli sejarah pun, baik berasal dari dalam Islam maupun dari luar Islam, yang apabila mau menulis secara jujur, yang tidak mengakui keberhasilan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengemban dan menegakkan tugas risalah Islam. Stoddard misalnya, dengan ungkapan yang jitu pernah mengatakan, makin dalam penyelidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, tumbuh dan berkembang sangat lamban, dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Agama Kristen punya Raja Konstantin, agama Buddha punya Raja Asoka, dan agama Persia punya Raja Cyrus. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak demikian dengan Islam ini. Ia dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, untuk kemudian mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Yang menarik untuk dijadikan masalah ialah apa rahasia keberhasilan Rasulullah SAW. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini sebagai contoh bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau kita telusuri sejarah kehidupan dan perjuangan beliau, akan kita temukan 5 hal yang menunjang keberhasilannya. Pertama, Rasulullah SAW berhasil di dalam dakwahnya sebab sejak kecil beliau sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim
diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi sehingga Nabi dikala itu mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Apa positifnya, saudara? Logikanya begini. Orang itu kalau sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget enggak? Lantaran sudah biasa. Sama juga saudara biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman, dikasih kangkung. Oh, ini makanan saya. Dikasih daging ayam, tentu nambah. Nabi lantaran sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan ketika berjuang menegakkan risalah Islamiyah, peradaban, kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan. Jiwanya sudah mantap lantaran sejak kecil sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan ini kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia. Lebih baik saudara berkata, saya hidup siap melarat, daripada saudara berkata, saya hidup siap bahagia. Kalau saudara hidup siap melarat, itu cuma sekedar siap, dan siap melarat belum tentu melarat, cuman siap. Saya siap melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat, udah disiapin. Bagaimanapun juga, kalau kita sudah siap, penderitaan akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan, walaupun bobot penderitaannya sama yang menimpa kita. Apalagi orang mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau keras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Istilah yang sering saya temukan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tidak usah jadi pohon yang tinggi. Silakan jadi rumput, tidak ditiup angin, memang cuma diinjak-injak. Tidak ada satu perbuatan tanpa resiko. Satu. Yang kedua, dakwahnya dengan akhlak. Tidak pernah beliau membujuk orang-orang Arab dengan hartanya. Ayo, siapa yang masuk Islam? Kaos oblong 2. Tidak pernah dengan menakut-nakuti orang. Awas ya, kamu masuk Islam, gue pecat jadi orang Arab, pun juga tidak. Dakwanya menggunakan akhlak. Sebab apa? Dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian ikut menentukan warna barang yang disajikan. Sebab ayat Quran menyatakan wa qaulun ma'rufun
wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Sedekah itu pahalanya besar, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik omongan yang enak-enak saja dah. Omongan yang enak, ucapan yang baik lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Pemberiannya baik tapi lantaran tekniknya kasar, tidak menyentuh perasaan, maka orang pun akan menjadi minggir dari yang akan kita bicarakan. Contoh kecil, saudara datang ke rumah saya. Yang saya suguhkan barangkali cuma seteguk teh pahit, sepotong singkong goreng. Tapi walaupun saya hidangkan makanan yang mewah, mahal, langka, namun kalau cara penyajiannya kasar, saya kira biar lapar, tentu saudara nahan-nahan juga. Kenapa? Cara saya mengajikan tidak enak dilihat. Satu hari, seorang, kalau zaman sekarang barangkali biang okem ini namanya, datang menghadap beliau. Ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh enggak? Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai berkata, ya Rasul, apa lagi? Saya sekarang sudah masuk Islam. Ya, saya cinta kepada Anda ya Rasul. Bagus itu. Saya juga cinta kepada Islam. Itu juga bagus. Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya senang minum. Saya suka judi. Saya senang perempuan. Dan terus terang saja, saya belum bisa tinggal semua itu. Ini model ini. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau senyum labak sabi. Nggak apa-apa deh, Mas. Jadi sampean cinta saya? Iya. Cinta Islam? Betul. Cinta sama minum-minuman keras? Wah, itu yang malam saya teler. Sampean senang judi? Perempuan? Nah, itu hobi saya. Nggak bisa saya tinggal. Nggak apa-apa. Cuma begini, mau nggak sampean janji kepada saya? Apa ya Rasul? Satu saja. Apa itu? Mulai hari ini kau akan meninggalkan bohong. Cuma satu itu saja. Wah, saya kira apa? Kalau cuma nggak bohong sih sanggup saya. Sanggup, sanggup. Mari. Janji kau tidak akan bohong. Baik ya Rasul. Pulang berpikirlah seorang ini. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya udah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Sehari ketika orang lagi jalan, dia lihat perempuan cantik sekali. Naik syahwatnya. Maklum tegangan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan masuk
masuk ke dalam rumah. Ya kalau masuk ke dalam rumah ya barangkali biasa. Betul. Tapi ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina dan kau tak ingat janjinya kepada Rasul. Iya ya, saya udah janji kepada Rasul, nggak mau bohong. Nanti kalau saya ketemu Rasul, lalu saya ditanya, kamu zina enggak? Jawabnya gimana? Kalau saya bilang iya, udah terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang. Bisikan iman sama bisikan syahwat, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Kata iblis, udah mas, embat aja deh. Embat saja. Kata malaikatnya, sabar dulu mas, embat-embat, kalau bakalan bonyo belakangan pikirin dulu. Akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dibilang? Mbak Yu, maaf saja lah Mbak Yu, gimana tuh mas, nggak jadi? Nggak jadi, pokoknya nggak jadi, biarin, mubazir. Tidak jadi dia melakukan zina. Ini Abu Jahal saking sudah habis-habisnya jalan dan cara, akhirnya nyewa orang. Kau sanggup hancurkan Muhammad, beres. Berapa bayar kau minta? Itu soal nanti, lihat saja hasilnya. Siap kau laksanakan? Siap. Mulai kapan? Tergantung bos saja kapan maunya. Besok lah oke. Besok dia tunggu dari mana Muhammad. Kalau lewat ke masjid, lewat mana? Nabi lewat, ya sebelah atas rumah bertingkat. Nabi lewat, di bawah diludahi. Jatuh ludahi, beliau tengok, ya Allah, diludahi orang, senyum. Diludahi, senyum. Besok ke masjid, besok nggak kapok. Lewat situ lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Memang orang pun murah senyum. Beliau sendiri mengajarkan tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu pada temanmu sedekah. Kalau kita sedekah pakai duit belum bisa, nyengir aja banyakin. Dan sedekah itu yang dinilai yang pertama bukan besarnya, pertama ikhlasnya. Yang kedua, manfaatnya buat orang yang disedekahi. Yang ketiga, lalu besarnya cuma sedekah itu. Kalau saudara dapat rezeki kaget, lalu sedekah sama seorang kiai, Pak Kiai, saya sedang ada rezeki kaget, saya sedekah sama Pak Kiai, saya beliin Pak Kiai celana blue jean sama sepatu jenggel. Ini kan sedekah juga, ada pahalanya, tetapi manfaatnya kurang, buat kain Samarinda dan sebagainya. Nah, hari ketiga lewat lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Sampai satu hari beliau lewat, di situ tidak ada yang ludahi. Beliau nengok-nengok, ini kok tumben, nggak ada yang ludahi. Biasanya kalau lewat sini sudah ada yang ludahi, ini kok enggak, kemana ya? Cari, lantas ketemu. Ya Rasul, sedang apa? Ini nyari orang. Orang apa? Saya biasanya kalau lewat sini diludahi, ini kok tumben, gak kemana ya? Si pulang barangkali, mungkin. Sakit ya Rasul? Sakit, iya. Sakit apa? Demam panas. Beliau cepat ke masjid, lalu pulang ke rumah Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Ada bang, roti sama korma. Bungkuslah. Mau apa? Mau nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit pada yang sakit yang ludahi beliau. Kalau kita lah itu, orang ludahin kita, mampus lah, gak bakal aku tengok. Datang beliau ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Yang di dalam lagi meriang jawab dari balik selimut, masuk aja dah, nggak dikunci.
Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Masuk yang sakit makin gemetar ya Muhammad. Tiap hari kelewat, tiap hari saya ludahi. Saya sakit di hatimu. Tapi dikala saya sakit begini, teman seorang pun belum datang neokin saya. Engkau malah datang Muhammad. Bukan main akhlak Muhammad. Maka mulai saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kafir Quraisy bikin pengumuman. Pengumuman ditunjukkan kepada seluruh eselon Quraisy, dipermaklumkan bahwa Muhammad sudah berangkat dari kota Mekah ini. Usaha pencarian tetap dilaksanakan. Bersama ini diumumkan bahwa siapa-siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman itu, ia sama dengan 100 sapi zaman sekarang. Cukup menggiurkan. Ada orang serakah namanya Soroko. Mendengar hadiah 100 unta ini, dia pacu kudanya. Ketemu jarak 100 meter, dia hunus pedangnya. Sudah siap ditekakan ke leher Nabi, hampir sampai di belakang Nabi. Kaki kudanya terprosok, terkendam di gulung pasir. Dia jatuh berlumur debu padang pasir, jatuh tepat di belakang Nabi. Nabi tahu persis kalau Soroko mau membunuh beliau dari malaikat Jibril. Begitu Soroko jatuh, beliau bangunkan. Lain kali kalau naik kuda hati-hati ya. Lalu Nabi menyuruh Soroko pulang. Hadirin, kiranya sampai di sini pertemuan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang benar, itu semata-mata kehendak Allah. Dan apabila yang keluar dari mulut saya dianggap sesuatu yang salah, itu semata-mata kedaifan pribadi saya. Dan akhirnya saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Walafu minkum, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita berjumpa lagi bersama produksi kesayangan Anda, Puspita Rekod Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi